Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita kali ini dengan mengambil tema konflik. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum lanjut ke materi inti, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita agar kalian fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang, yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian konflik. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan faktor penyebab terjadinya konflik. Yang ketiga, harus dapat menjelaskan akibat-akibat terjadinya konflik sosial. Kemudian yang keempat, kalian harus dapat menguraikan cara menangani konflik. Mari kita masuk pada materi inti. Materi inti kita kali ini adalah tentang konflik sosial. Nah, konflik dalam kehidupan sosial ya. Kita bahas pengertiannya dulu. Nanti dari pengertian konflik ini mana yang menurut kalian bisa dipahami, mudah dipahami. Nah, beberapa pengertian konflik. Yang pertama, menurut Robert M. Z. Lawang, ya, pengertian konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Nah, itu menurut Robert Lawang, M.Z. Lawang. Yang kedua, konflik menurut Kartono. Nah, menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonis dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik mempunyai tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku. Kemudian perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, kemudian tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, itu menurut para ahli. Sedangkan dalam pengertian konflik di pelajaran kelas 7, konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Silakan kalian pilih mana pengertian yang mudah kalian cerna dan kalian pahami. Nah, sekarang siapa saja yang dapat melakukan konflik? Semua orang dapat terlibat dalam konflik. Konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Nah, kalian mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah. Nah, kejadian ini digolongkan konflik antar individu. Adapun konflik antara majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Majikan adalah individu, buruh ada banyak, ya berarti individu dengan kelompok. Nah, contoh konflik antara kelompok dan kelompok adalah konflik para pedagang kaki lima, ya, yang suka berjualan di pinggir-pinggir jalan dengan para petugas ketertiban. Nah, itu kelompok dengan kelompok. Kemudian konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala yang lebih luas. Konflik antara kelompok dan juga berupa konflik antar suku,
bahkan antar bangsa atau antar negara. Nah, kemudian misalnya perjuangan antara negara Palestina melawan penguasaan Israel pada saat sekarang itu merupakan salah satu bentuk konflik antar negara. Nah, itu ya mengenai konflik dan bentuk-bentuk konflik. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor penyebab konflik sosial. Mengapa terjadi konflik? Nah, akar dari konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa perbedaan individu itu dapat menyebabkan konflik? Nah, alasannya sekarang. Manusia adalah makhluk yang unik. Nah, jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras. Manusia yang lahir dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut sama. Nah, perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menyebabkan terjadinya konflik. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, para siswa dalam satu kelas tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendang, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Nah, itu jadi perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non fisik, bisa berbeda-beda. Nah, sekarang yang ketiga, perbedaan kepentingan. Sebagian warga negara, setiap warga terhadap rencana pembangunan bandara di Kulon Progo misalnya ya, di Yogyakarta, pemerintah dan pengusaha yakin bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Peristiwa ini menggambarkan Kulon Progo yang ada di Yogyakarta merupakan contoh adanya perbedaan kepentingan dalam pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian yang keempat, adanya perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Nah, yang berikutnya adalah akibat-akibat konflik sosial ya. Akibat konflik sosial yang pertama adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Contohnya, pada peristiwa 10 November pertempuran di Surabaya, para pejuang
kita beserta rakyat yang ada di sana bahu-membahu mengusir sekutu, ya, sekutu atau Inggris melawan Inggris. Rakyat Indonesia bersatu padu mengusir Inggris atau sekutu yang ada di Surabaya. Mereka tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris atau sekutu. Nah, terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Nah, itu contohnya ya. Ada juga kemungkinan kalau misalnya negara kita diserang oleh negara lain, tentu masyarakat Indonesia juga akan bersatu padu lagi melawan negara yang menyerang negara kita. Nah, itu. Jadi meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, yaitu retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, konflik yang terjadi antara individu dan kelompok atau individu dengan individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Nah, itu ya. Jadi retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kemudian yang ketiga, yaitu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Kemudian yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan, hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan, ya, itu adalah korbannya harta benda bahkan hilangnya nyawa manusia. Kemudian yang kelima, yaitu terjadinya akomodasi. Akomodasi sudah kita pelajari ya. Akomodasi itu pertentangan yang akhirnya damai. Kemudian dominasi, artinya penguasaan oleh salah satu pihak. Bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Lalu bagaimana sekarang cara menangani konflik? Bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama adalah menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau dengan kelompok lain. Hal ini memungkinkan disebabkan keyakinan bahwa tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengan dirinya. Nah, itu jadi yang pertama adalah menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang mendorong bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan merasa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Misalnya kelompok A konflik dengan kelompok B. Nah, pada waktu konflik tersebut dimenangkan oleh kelompok A, maka si kelompok B harus menuruti apa yang diinginkan oleh kelompok A. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Cara menghindari konfliknya menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Seperti yang tadi, konflik antara A dengan B. Si B kalah. Nah, si B ini harus menyesuaikan kepada keinginan kelompok A. Nah, jadi cara menghindari konflik, Ibu ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah menghindar, yang kedua memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiga ada yang menyesuaikan kepada kehendak atau keinginan orang lain. Yang keempat adalah tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jadi sama-sama yang itu dikurangi, ini dikurangi agar terjadinya agar konflik dapat terselesaikan. Kemudian cara menghadapi konflik yang berikutnya lagi adalah dengan jalan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini memandang bahwa konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan masalah yang memuaskan keduanya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Sesi evaluasi yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan konflik? Yang kedua, sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga, jelaskan akibat-akibat konflik sosial. Yang keempat, bagaimana cara menangani konflik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi sosial. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.